bisa membedakan ini masalah istri, ini masalah pergaulan. Ini orang yang tidak tahu apa-apa bisa kena imbas dari emosi tersebut. Nah ini. Jadi solusinya di sini adalah Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali menemani sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai apa saja sih yang dirasakan suami ya ketika istri selingkuh. Ini tentunya sebagai suami harus peka tentang hal ini. Ya, namun perlu digarisbawahi juga bahwa kedekatan itu akan terasa, perbedaan itu akan terasa ketika suami dan istri sudah memiliki kedekatan secara batiniah. Artinya memang banyak hal-hal yang sebelumnya memang tulus dilakukan satu sama lain. Nah, ini akan memudahkan ya, akan memudahkan menciptakan perasaan yang berbeda bagi suami ya. Namun ketika kedekatan secara batiniah itu tidak kuat, maka juga kurang kuat ya tentang insting-insting ya, atau perasaan-perasaan yang dirasakan oleh suami. Ini bedanya. Jadi ketika ada kedekatan yang betul-betul tulus awalnya, itu akan memudahkan untuk terjadinya hubungan batin satu sama lain. Ini. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama, biasanya memang si suami akan merasakan sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang sangat mengganjal pada diri pria ya, diri suami. Jadi seperti ada sesuatu yang memang tidak plong ya, ada ganjalan di dalam hatinya. Ya, ini. Nah, ganjalan ini memang awalnya tidak diketahui sebabnya. Kenapa kok perasaan saya akhir-akhir ini seperti ini? Nah, setelah itu kembali dirasakan atau dirasakan terus-menerus, apakah memang ada hal-hal lain yang mendukung hal tersebut ya. Lalu hal kedua, biasanya hal tersebut menciptakan kegelisahan yang sangat terasa ya. Jadi kita semakin hari semakin penasaran ya, ingin segera mengetahui jawaban apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kok perasaan seperti ini? Biasanya ini akan sebagian besar betul-betul terjadi ya. Cuman waktu yang menentukan. Ini ketika sudah ada perasaan-perasaan seperti itu ya. Lalu yang ketiga, biasanya ia mulai tidak betah di rumah ya. Jadi bawaannya kepengen keluar rumah ya. Karena ketika perasaan sedang seperti itu ya, sedang merasakan ganjalan yang tidak ada kunjung habis, ketika ia keluar rumah merasa ia ada teman, ada sahabat-sahabat yang mungkin dekat yang bisa diajak curhat ya, diajak bicara. Ini biasanya sedikit banyak mulai mengurangi beban. Nah, ini yang akan dirasakan ketika si istri ini selingkuh ya. Lalu yang keempat, apakah Anda juga merasakan rasa malas untuk melakukan hubungan dengan pasangan? Dorongan seksualitasnya ini memang merasa sangat kurang ya. Jadi di sini juga seperti ada hal-hal yang membuat pria ini menjadi tidak suka ya dengan pasangan. Bisa jadi ini memang mendekati kebenaran bahwa secara perasaan, secara insting pasangan selingkuh ya. Lalu yang kelima, ia menjadi gampang marah karena ketika perasaan itu tidak kunjung hilang, otomatis orang yang sedang dicurigai ini pasti dibenci. Bahkan ketika seseorang tidak mampu mengendalikan, orang yang tidak tahu apa-apa bisa terbawa masalah ini. Yang tidak bisa membedakan ini masalah istri, ini masalah pergaulan. Ini orang yang tidak tahu apa-apa bisa kena imbas dari emosi tersebut. Nah ini. Jadi solusinya di sini adalah kita tetap sabar mencari informasi terkait dengan perasaan yang sedang terjadi pada seseorang ya. Lalu kemudian minta pendapat teman-teman ya, teman dekat tentunya, mengenai perasaan yang sedang dirasakan ya. Karena biasanya
dengan kita bergaul dengan sahabat-sahabat dekat kita, kita akan merasa beban semakin ringan. Nah, solusi terakhir adalah sebaiknya Anda tanyakan, ya. Yang keenam, Anda tanyakan baik-baik dengan pasangan. Artinya, kenapa harus ditanyakan? Karena tidak semua perasaan yang dirasakan itu selalu menghasilkan sesuatu yang benar, ya. Bisa jadi karena itu adanya pengaruh lain yang bisa juga membawa kita ke dampak yang justru membuat orang tidak harmonis, yang membuat rumah tangga tidak harmonis, ya. Ini juga bisa jadi adanya pengaruh-pengaruh dari hal lain. Misalnya, mohon maaf, suka ada loh orang yang memang tidak suka melihat keharmonisan orang lain. Ada yang seperti itu. Siapa tahu memang ada juga pengaruh-pengaruh dari situ. Jadi sebaiknya ketika Anda merasakan hal-hal seperti itu, konsultasikan dengan ahlinya agar tidak menimbulkan buruk sangka lalu menimbulkan fitnah dengan keluarga sendiri, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.